Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ihsan tiada ungkapan yang paling mulia kita ucapkan di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia pula ini, bersama pula kita duduk dengan orang-orang yang mulia, kecuali yang mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin, karena masih kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Nabi Daud pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, nikmat yang terkecil apa yang ada padamu? Nabi Daud bertanya. Lalu Allah katakan kepada Nabi Daud bahwa nikmat yang terkecil yang saya miliki adalah nafas. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagi Allah Subhanahu wa taala nafas adalah merupakan nikmat yang terkecil. Tetapi bagi kita kaum muslimin dan muslimat, nafas ini bagi manusia merupakan nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling berharga. Betapa tidak? Kalau sudah tidak ada nafas, berarti kita sudah tidak ada di atas dunia. Kita sudah tidak bisa bersendagura dengan anak, istri kita, adik kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Maka sekali lagi mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua juga Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat apa yang paling besar yang ada padamu ya Allah? Nabi Daud bertanya. Lalu Allah katakan bahwa nikmat yang paling besar yang saya miliki adalah kuciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada nikmat yang terbesar bagi Allah kecuali diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah katakan sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi dan malaikat. Makanya kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, diwajib kita juga diimbau untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan oleh karena itu maka ini kedatangan baginda Rasulullah SAW di atas dunia ini diciptakannya merupakan rahmat yang besar bagi seluruh alam.
yang saya muliakan. Oleh karena itu, jangan kita pikir berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Orang yang kikir berselawat kepada baginda Rasulullah, ingat ada yaumul qiyamah, ada hari pembalasan. Kalau kita tidak banyak berselawat kepada baginda Rasulullah, dia mikir nanti tentu Rasulullah bisa jadi tidak mengakui kita sebagai umatnya, dan otomatis kalau kita tidak diakui sebagai umatnya baginda dia mikir nanti, maka kita tidak akan mendapatkan syafaatnya. Kalau kita tidak mendapatkan syafaatnya, apa? Bagaimana nanti dia mikir? Tentunya ada dua, surga dan neraka. Dua Pak. Kita ini hidup Pak, jangan bilang bagi kita orang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada hari pembalasan, percaya ada neraka dan ada surga. Kalau kita tidak percaya itu tidak usah datang sama apa ini? Tidak usah berpuasa. Ada. Kita sudah lihat tidak ada yang hidup kekal di atas bumi ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu sekali lagi, maka kita senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan syafaatnya, khususnya kita di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Bulan puasa ini tiba. Tiap tahun datang. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mulai dari Adam Pak sampai sekarang kita harus berpuasa. Sebenarnya untuk apa? Ada untuk kita menjadi orang-orang yang akhir. Orang-orang yang akhir. 60 hari sebelum masuknya Ramadan itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Apa doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 60 hari sebelum datang Ramadan atau 2 bulan sebelum datang Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan berkahi pula kami di bulan Rajab dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Ada apa? Bulan Ramadan ini ada apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan semua amal-amal yang wajib. Nafas kita saja ini Pak, di bulan Ramadan menjadi zikir. Begitu anunya Ramadan, begitu dahsyatnya kalian berdoa. Tidurnya kita saja Pak, itu adalah merupakan ibadah. Tapi jangan kita juga selalu mau tidur. Apabila ibadah aja itu, bilang Ustaz kalau tidur itu di bulan puasa ibadah. Akhirnya kamu juga tidur, tidak pergi salat, tidak pergi kerja. Jangan diartikan sana Pak. Baik waktu tidur itu ya setelah salat tidur, bangun sebelum masuk. Itu tidak laksana. Artinya berkahnya Ramadan itu. Kemudian salat-salat sunat saja yang kita laksanakan ini Pak, sama nilainya dengan salat
Coba lihat Pak, mana ada di luar Ramadan salat sunat khusus di bulan puasa disamakan pahalanya salat wajib. Luar biasa Pak. Jangan kita sia-siakan ini Ramadan Pak. Kemudian salat wajib kita itu sangat dilipat gandakan. Oleh karena itu Pak, kalau umpamanya ada yang meninggal di bulan puasa, otomatis jangan surga. Oleh karena itu di bulan puasa kita ini jangan kita merasakan susah. Wah, biasa banyak Bapak Ibu, biasa apalagi datang lagi bulan puasa, apa kita lagi? Datang lagi bulan puasa, menyusahkan lagi kita, bangun lagi siang, bangun lagi subuh. Artinya dianggap dulu, padahal di sana siapa ada berkah, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kita bergembira di dalam kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus kita bergembira? Karena orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya, fisiknya, badannya diharapkan oleh Allah untuk masuk dalam akhirnya. Bergembira saja Pak. Coba aja. Bergembira saja ini ya, kalau datang Ramadan. Jangan kita susah. Dapat kita harus kita ikhlas. Jangan selalu ada kata-kata harus sekali kan berarti kamu tidak ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa. Kurang berpaham. Jalankan, ikhlaskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk dimakan api. Pak, hadirin jamaah tarawih yang berbahagia. Ada satu kisah Pak. Orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada seorang laki-laki di luar Ramadan, apa kerjanya Pak? Sedang pergi di kafe. Di luar Ramadan tidak pernah salah. Dalam teman-teman yang mengajak minum, dia pergi minum Pak. Selalu berbuat maksiat ini orang. Ini anak muda Pak. Tetapi begitu datang bulan suci Ramadan, dia membersihkan dirinya. Dia pilih semua pakaian yang dia pakai, yang baju yang baju pilihannya dia pakai. Dia pergi di tukang cukur untuk menggunting rambutnya, kasih cakap dirinya. Dia pakai wangi-wangian. Lalu apa kerjanya? Malam pertama Ramadan dia pergi. Dia pergi sembahyang Pak di bulan suci Ramadan. Dia melaksanakan penuh keikhlasan, ibadah, salat, dan di siang hari dia melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Tidak lama kemudian ada yang tanya, "Oi," karena dia heran, dia tahu di luar Ramadan perbuatannya maksiat saja. Ada temannya tanya, "Kenapa melakukan ini?" Apa jawabannya? Lihat laki-laki ini biasanya lakukan ini karena saya tahu bahwa ini bulan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya datang ke masjid, mudah-mudahan Allah dengan ridhanya memaafkan seluruh kesalahan yang telah saya lakukan. Akhirnya laki-laki ini meninggal dunia Pak. Meninggal dunia. Yang menghargai ini bulan suci Ramadan. Kemudian temannya dan setelah meninggal dalam satu malam dia bermimpi. Dia mimpikan laki-laki tadi ini
yang perbuatannya di luar Ramadan selalu maksiat, tidak mau beribadah, dia lihat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya, ada apa Allah sehingga Allah memasukkan kamu ke dalam surga? Apa jawabannya? Sang laki-laki, saya dikasih masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini, ke surganya ini yang begitu indah ini, adalah karena saya menghargai, saya mengagungkan, saya memuliakan bulan suci. Kita muliakan, apalagi kalau kita melaksanakan puasa. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita dengan sebaiknya penuh keikhlasan melaksanakan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Dan harus jangan kita kerjakan apa yang dilarang oleh Allah di dalam bulan suci. Banyak sekali larangan apa itu. Ada beberapa. Termasuk larangan Allah, kita harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa, Pak. Termasuk adalah salah satu mencerita jelek orang. Jangan sama sekali. Jangan coba-coba, Pak. Oh itu Allah, dia masuk polisi karena membayar. Malu tak? Siapa tahu? Jangan, Pak. Kau belum tahu. Itu orang beli kulkas, beli mana itu tukang beca ini? Tidak tahu. Jangan kita SMS. Apa itu SMS, Pak? Susah melihat orang senang. Kalau dibalik senang melihat orang susah. Ini yang paling repot ini. Hati-hati, Pak, di dalam kita menjalankan ibadah. Berikutnya, banyak sekali hal-hal yang merusak puasa, ya khususnya laki-laki ini. Kalau perempuan mudah-mudahan tidak. Yang menimbulkan syahwat. Apa yang menonton bang? Saya lagi ini dipanggil Ustaz orang, masih biasa, Pak. Saya pergi pagi-pagi beli bensin. Dah penjual, kebetulan ada satu. Kebetulan yang jual bensin janda muda lagi, pakai daster lagi. Dasternya kelihatan ketiaknya, baru kelihatan masuk sedikit astagfirullah. Saya mau cepat karena bisa menghilangkan ibadah puasa. Apalagi kalau anak muda, jangan coba-coba, Pak, ya. Hati-hati itu, Pak. Banyak sekali hal-hal yang bisa merusak puasa. Hanya yang jelasnya kita di dalam bulan puasa ini, sebelum kita dipisahkan Allah dari roh kita, sebelum kita dimandikan, sebelum kita menikah juga, sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafankan, sebelum kita disalatkan, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpun Ramadan kita datang ini, kita gunakan sebenarnya. Demikian sekedar apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.